kenyataan yang ada, orang-orang yang berbuat syirik, kuburiyun dan ahlul bidah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada Allah dan gak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah melarang perbuatan bidah, mereka melakukan bidah. Rasulullah melarang perbuatan bidah. Rasulullah melarang perbuatan syirik, Allah melarang perbuatan syirik, mereka berbuat syirik. Jadi kalau kita lihat kuburiyun, orang-orang yang nyembah kubur dan orang berbuat syirik, nggak punya adab kepada Allah. Begitu juga orang berbuat bidah, nggak punya adab kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang melarang, kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya sahih. Sanadnya sahih. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Nabi juga mengatakan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan neraka. Orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya dia tidak punya adab kepada Rasulullah dan berani menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah larang jangan berbuat bid'ah, dia malah berbuat bid'ah. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, jangan diganti dengan bahasa yang lain. Kan sekarang banyak nih, wah bahasa bid'ah ini nggak disukai di masyarakat, jadi ganti yang lain. Nggak boleh. Ini bahasa syar'i yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa Arab yang fasih. Bid'ah sesuatu yang diadakan oleh manusia dalam agama yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang Nabi nggak contohkan. Sesat bid'ah semua, nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada. Dan kita harus katakan yang bid'ah itu bid'ah, yang sunnah itu sunnah, nggak boleh campur aduk. Ketegasan ini penting dalam berdakwah. Sehingga orang tahu, oh ini sunnah, ini bid'ah, jelas. Sehingga orang mengikuti yang sunnah, menjauhi yang bid'ah. Mengikuti tauhid, menjauhkan syirik. Jangan ketika ditanya bid'ah, waduh saya nggak tahu tuh hukumnya. Ini masalah khilafiyah. Kok khilafiyah? Udah jelas bid'ah, kok bilang khilafiyah? Ya bid'ah, bukan khilafiyah. Nabi yang mengatakan bid'ah. Ini harus ketegasan yang penting dalam dakwah supaya orang tahu. Dan ini yang mengatakan demikian pertama Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Para sahabat. Para sahabat ketika orang berbuat satu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, langsung mereka katakan bid'ah. Langsung mengatakan bid'ah. Saya ambil contoh satu dari ribuan contoh. Satu dari ribuan contoh ya, bukan puluhan lagi. Saya ambil contoh satu. Ketika orang melakukan kunut subuh, hadisnya dhaif tentang kunut subuh. Subuh terus, bukan kunut nazilah, kunut subuh. Ini Nabi nggak contohkan. Ini perbuatan beda. Yang mengatakan pertama kali bahwa ini perbuatan beda siapa? Sahabat. Kan seorang tabi'i, yaitu anaknya sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat belakang Rasulullah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, afakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka kunut subuh? Dikatakan oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun. Dan riwayat yang lain, riwayat Nasai lebih jelas lagi, ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Jelas bid'ah. Sekarang ada 1000 ulama mengatakan kunut subuh nggak bid'ah. Sahabat mengatakan bid'ah. Yang kita ikut siapa? Sahabat. Karena Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Jelas sampai sini? Jelasnya ini? Allah